Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila dengan NOBP 2210241003. Nah, baiklah, kali ini kami akan membahas tentang pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebelum itu, kita akan bahas 4 pokok materi. Yang pertama itu pengertian sel, yang kedua itu tentang sejarah sel, yang ketiga itu tentang fungsi sel, dan yang keempat itu tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kali ini saya akan bahas tentang pengertian sel. Nah, sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Nah, sedangkan menurut Rudolf, sel itu adalah mata rantai terakhir dalam rantai besar yang membentuk jaringan organ, sistem, dan individu. Nah, sedangkan menurut Robert Hooke adalah sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Villa Putri dengan NIM 22102429. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan sel tumbuhan dan hewan. Pada tahun 1665, Robert Hooke, seorang ilmuwan penemu mikroskop majemuk dengan lensa, mempublikasikan sebuah buku yang diberi judul Microprarapia. Buku ini dibuat berdasarkan penelitiannya dalam perbaikan dan pengembangan mikroskop majemuk. Dalam bukunya tersebut, Hooke menjabarkan banyak struktur makhluk hidup dan hewan. Namun yang paling menyita perhatian adalah saat ia meneliti gabus di dalam batang tumbuhan. Ia menemukan lubang-lubang kecil tidak teratur yang berukuran mikroskopis. Lubang-lubang tersebut kecil ia namakan sel karena mengingatkannya pada sel-sel dalam biara. Gagasan pertama tentang sel inilah yang memengaruhi perkembangan ilmu biologi, sehingga para ilmuwan mulai meneliti sel lebih lanjut. Anthony van Leeuwenhoek pada 1632-1723 merupakan penemu mikroskop satu lensa yang dapat melihat objek dengan perbesaran 100 kali hingga 200 kali dari ukuran aslinya. Dengan mikroskop tersebut, Leeuwenhoek menjadi orang pertama yang dapat melihat kehidupan mikroskopis. Ia mengamati air rendaman jerami dan mendapati benda mikroskopis yang bergerak-gerak dalam air. Benda tersebut kemudian dikenal dengan nama bakteri dan protozoa. Job Schleiden 1804-1801 dan Theodor pada waktu bersamaan mengamati sel dari hewan dan tumbuhan. Penelitian keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa semua makhluk hidup tersusun atas unit struktural terkecil yang disebut dengan sel. Keduanya menemukan pula bahwa ada makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel, namun juga ada yang tersusun dari banyak sel. Robert Brown 1812 adalah seorang ilmuwan dari Skotlandia yang meneliti struktur sel pada tanaman anggrek. Brown menemukan adanya suatu benda kecil dalam sel yang sangat penting. Benda tersebut adalah inti sel dari sel atau nukleus. Rudolf Virchow 1821-1902 memecahkan teka-teki teori sel dari Job Schleiden dan Theodor bahwa semua sel berasal dari sel-sel yang terlebih dahulu ada. Virchow menemukan bahwa sel merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan dari tubuh. Hingga sekarang, penelitian tentang sel masih terus dikembangkan, terutama dalam bidang medis. Penemuan Robert Hooke pada tahun 1665 membawa sumbangsi besar pada kesehatan manusia, terutama pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan genetik. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Andana Tarikul Ulia dengan nomor BP 2210241022 dari kelompok 6 Biologi Darbe. Baik, yang akan saya bahas kali ini ialah fungsi sel.
Fungsi sel yang pertama ialah sel berfungsi sebagai pembentuk dasar struktur organisme. Dan yang kedua ialah dinding dan membran sel merupakan komponen utama pembentuk struktur organisme. Dan yang ketiga, tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat. Yang keempat, sebagai tempat energi, dibuat seperti proses fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. Dan yang terakhir ialah sel membantu proses reproduksi melalui proses pembelahan, mitosis dan meiosis. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Hidayati dengan NIM 2210241024. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan, persamaan, beserta fungsinya antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Baiklah, yang pertama yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel, tetapi sel hewan tidak. Dinding sel ini berfungsi untuk membentuk dan melindungi sel. 2. Sel tumbuhan dan hewan sama-sama memiliki selaput sel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dan juga untuk membungkus isi sel. Ketiga, sel hewan dan tumbuhan juga sama-sama memiliki inti sel, yang dimana inti sel ini berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Yang keempat, sel tumbuhan mempunyai kloroplas, tetapi sel hewan tidak. Kloroplas ini berfungsi untuk menghasilkan zat hijau daun atau klorofil yang digunakan untuk fotosintesis. 5. Sel hewan memiliki lisosom tetapi sel tumbuhan tidak. Lisosom ini berfungsi untuk mendaur ulang benda asing di dalam sel. Keenam, sel tumbuhan memiliki vakuola tetapi sel hewan tidak memiliki vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan bahan makanan. Yang ketujuh, sama-sama memiliki mitokondria yang berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernafasan sel. Kedelapan, sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki ribosom yang berfungsi untuk mensintesiskan protein di dalam sel. 9. Sel hewan dan juga sel tumbuhan sama-sama memiliki retikulum endoplasma yang berfungsi membantu metabolisme protein, lemak, dan juga karbohidrat. 10. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki badan Golgi yang berfungsi untuk membantu pembentukan protein. Itulah beberapa perbedaan dan persamaan sel tumbuhan dan hewan dan juga beserta fungsinya. Nah, baiklah, kali ini saya juga akan membahas tentang cara kerja dari petikum ini. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui apa sih alat dan bahan yang digunakan. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu mikroskop cahaya, yang kedua itu ada gelas objek, ada gelas penutup preparat, ada gelas piala, pipet tetes, pinsau, pinset, bawang merah, dan juga aquades. Nah, selanjutnya cara kerja dari petikum kali ini yaitu yang pertama tuh gelas objek tuh kita tetesi dengan aquades menggunakan pipet tetes. Nah, setelah itu kita juga mengupasi lapisan-lapisan pada bawang merah menggunakan pisau silet. Nah, setelah itu kita mengambil lapisan yang paling tipis, sangat tipis pada bawang merah dengan menggunakan pinset. Setelah itu kita letakkan lapisan tersebut di gelas objek yang telah ditetesi oleh aquades. Nah, setelah itu kita menutup preparat itu dengan gelas penutup preparat. Nah, setelah kita menutupi dengan gelas preparat, kita juga mengamati preparat dengan menggunakan mikroskop. Nah, setelah kita mengamati, kita akan terlihat adanya sel dari bawang merah tersebut. Nah, kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi. Hangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga.